Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sakti Kurniawan dengan NIM 123490020 dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi eh, Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Sumatera. Oke, jadi kali ini pada modul 9 ini ada yang namanya interlocking silinder dengan sensing feedback gitu kan. Oke, di sini ini aja. Oke, nah di sini eh, sistem aktuator yang hanya mengandalkan output tanpa umpan balik posisi dapat menimbulkan tabrakan mekanik, kehausan komponen, dan kecelakaan kerja. Oleh karena itu, pada industri diwajibkan adanya interlocking berbasis sensing feedback. Nah, pada praktikum ini digunakan dua silinder pneumatik, jadi sebenarnya nggak pakai silinder juga, jadi cuma pakai LED ini yang penting glidernya itu yang saling memiliki ketergantungan urutan gerak. Setiap silinder dilengkapi sensor batas, yaitu limit switch dan proximity, untuk mendeteksi kondisi maju mencapai kondisi mundur tercapai sinyal sensor inilah yang divalidasi. Jadi interlocking itu dia kalau di sini dia itu uh, dia ada dua output yaitu silinder. Jadi kalau misal supaya silindernya nggak tabrakan, jadi ada yang interlocking gitu. Dan ada dengan sensing feedback ya itu dari uh, sensornya, entah limit switch ataupun proximity gitu kan. Nah, kemudian kondisi maju tercapai, kondisi mundur tercapai sinyal sensor inilah yang divalidasi PLC. Jadi kalau silinder satu maju dia bakal terdeteksi kalau oh ini silinder maju gitu. Kenapa? Kan kalau ada yang ngomong kayak kan di situ udah tahu gitu kalau silinder maju, tapi kan tidak ada fisik. Jadi di sini tuh lebih ke bagian fisik kayak gitu kan. Jadi ada input tambahan lagi begitu. Dan eh, yang divalidasi PLC, jadi yang diterima PLC sebelum memberikan perintah ke solenoid valve. Bila sensor tidak menunjukkan posisi yang aman, gerakan berikutnya di blok. Jadi seperti itu supaya silinder satu dengan silinder lainnya itu tidak saling bertabrakan gitu. Kemudian di sini ada laddernya, kita mungkin bisa langsung buka aja. Kita bisa langsung buka saja di X1. Nah, jadi rangkaiannya mungkin lebih jelas di sini ya. Jadi di sini ada input PB, inputan PB yaitu push button. Di sini itu ada on sama off. Jadi kalau misalnya di sini dia untuk meng-on-kan sistem dan meng-off-kan sistem gitu kan. Kemudian di sini ada sensor. Di bagian sensor. Nah, di bagian sensor ini ya, yang pasti ya W0 atau pin virtual 0, kemudian di sini ada IO 2 yaitu untuk limit switch ya, dia maju dan ini mundur. Jadi kalau misalnya dia ini on ya, dia ini on, maka di sini on, maka dia akan memblok di sini. Berarti kalau misalnya ini dia hidup, berarti yang di sini nggak on gitu kan. Nah, di sini ada tambahan juga. Di sini ada proxy barang atau
sensor proximity. Jadi kalau misalnya sensor proximity-nya itu tidak terdeteksi, maka sistemnya itu tidak akan berjalan gitu, atau sindernya tidak akan maju karena tidak terdeteksi. Nah, kemudian di sini ada bawahnya itu rangkaian untuk silinder 1, silinder 2 dari inputan virtual pin W0.00 dan ada timer yaitu T000 dan virtual pin ya ini sebenarnya dia ada di bawahnya di sini. Jadi di sini ada untuk dia maju sama mundurnya ya. Oke, jadi di sini kalau misalnya saya oh ya nih di sini dia ada sensor proximity-nya. Untuk sensor proximity-nya itu ketika dia terdeteksi di sini itu ada 30 detik, maka dia akan ya menyala gitu kan. Jadi ya bakal jalan gitu. Jadi sensor proximity-nya harus 3 detik gitu. Terdeteksi objek 3 detik. Kemudian untuk sistemnya dia di sini ada out S1 silinder mundur dan silinder majunya. Jadi dia maju mundurnya itu selama 3 detik. Nah, kemudian di sini ada S2 untuk maju selama 3 detik juga. Oke, kemudian di sini ada rangkaian untuk outnya, yaitu untuk silinder mundur dia menggunakan timer delaynya itu dari sini yang alamat 2 dan 3 ya. Mungkin kita langsung kita praktekkan saja, mungkin langsung untuk sequence. Nah, kita simulasi. Kemudian nih satu kita lagi untuk menyalakan sistemnya. Jika limit switch terdeteksi, maka di sini dia harusnya nggak bisa maju. Nah, ya kan. Nah, di sini juga kenapa di sini tidak maju? Karena sensor proximity belum jalan gitu. Nah, ketika sudah jalan, nah dia ketika sudah selama 3 detik dia baru menjalankan silindernya. Nah, misal kita ganti di sini, kita ganti silinder 1, silinder 2. Oke, jadi rangkaian ini lumayan cocok dan lumayan banyak digunakan pada industri-industri ya. Jadi mungkin seperti itu. Oke, mungkin segitu saja dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi